Gimana caranya brand parfum lokal punya omset ratusan miliar sampai mereka dapat award bayar pajak paling signifikan? Ini top request best local brand fragrance di channel aku. Dan ini full reportnya udah dibikin di Sevenpreneur nih, kira-kira kayak gini nih, bakal lumayan lengkap. Di sini gue bakal jelasin ke kalian versi yang lebih gampang dipahamin lewat video karena kalian sukanya nonton. Jujur, ini salah satu brand lokal yang menurut gue bisa mendunia. Karena journey mereka belum panjang, mereka baru 3 tahun. Dan pas banget, gue baru selesai podcast sama Rizky, CEO-nya. Jadi gue dapat banyak insight yang gue bisa share ke kalian. Bahkan bukan cuma bisnis parfum, tapi gimana ngebangun brand yang sticky banget sama customernya. Sampai gue pernah update di Instastory, responnya bukan mereka yang jualan, tapi orang-orangnya bilang, kok ini bagus banget, gue beli ini, adalah 1-2 yang negatif, tapi mayoritas positif. So kita bedah, karena misinya Sevenpreneur bisa ngebantu kalian menjadi better entrepreneur. Tapi menurut gue, sebelum kita ngomong bagus-bagusnya, jelek banget dari humans yang menurut gue kalian gak boleh ikutin, karena mereka gak subscribe. Oke, bercanda. Kita mulai dari bedah apa itu Human. Humans itu perusahaan parfum lokal. Kalau kalian lihat marketnya, di Asia Pasifik, Indonesia, brand lokal itu cuma megang 3% market share. Bisa dibilang kalau kalian sebelum ada brand parfum lokal, kalian belinya apa? Zara, Bulgari. Pokoknya brand-brand internasional yang terkenal supply chain-nya efisien banget, yang pegang mayoritas dari market share yang nilainya ratusan juta dolar. Indonesia, salah satu negara di Asia Pasifik yang demografi populasinya sekitar 75% itu suka dengan produk wangi-wangian. So mungkin pertanyaannya, kenapa Humans dibanding banyak banget parfum lokal lainnya bisa jadi market leader yang menurut estimasi kita 10,7% market share di Indonesia. Bisa ngambil market share dari brand-brand internasional. Kalau dibedah lagi dari harga-harga parfumnya, itu ranging paling murah di sekitar 70.000, tapi itu starter. Tapi rata-rata yang orang beli itu di sekitar 300-an sampai 500.000. Kalian mikir, mahal. Itu memang masuk kategori premium affordable, yaitu market B sampai A. Tapi jangan lupa, parfum itu masuk industri yang bisa dibilang nggak ada ceiling harganya. Kalian beli parfum harga 10 juta, ratusan juta juga ada. Gue pernah bahas di video-video sebelumnya, ada banyak industri yang gue kategorin sebagai high margin product. Industri yang lebih fokus menjual emosi dibanding produk actualnya. Nanti kita bakal bedah tuh, harga modalnya Humans berapa sih. Industri yang masuk ke kategori ini, contohnya kayak perfume, gifting, moms and baby market, customized product, wedding market. Jadi bisnis-bisnis yang menjual emosi, bukan cuma menjual produk yang sekedar kayak komoditas. Alhasil, industri ini punya margin yang bisa dibilang gede banget di atas rata-rata, bisa sampai 90%. Kalau kalian lihat mainan-mainan atau bahkan di pets industry, lu coba aja beli mainan untuk anjing atau kucing yang harganya ratusan ribu, itu kalau di trace back modalnya cuma 20.000. Yes, ada industri yang kayak gitu. Tapi perusahaan-perusahaan kayak Humans, challenge paling gedenya itu sebenarnya bukan create produk yang bagus, tapi gimana cara memicu emosi atau membuat branding yang bikin orang, gue bukan beli parfum, tapi gue beli biar gue pede ketemu meeting orang, wih gila nih orang keren. Kalau dari ceritanya, kalau kalian nonton podcast yang ini nanti, itu asal-usul kenapa CEO-nya pas penghasilan 5 juta, beli parfum 2 juta. Katanya wanginya bikin dia bisa ngedeal klien. Jadi income gue waktu itu kecil banget ya, 4 jutaan, 45 jutaan lah ya sebulan. Oke, terus? Parfum gue 2 juta. Sabar. Ini kita di studio ternak uang nih. Sebelum gue bedah lebih detail tentang financial COGS, kita mau bahas dikit tentang the history of Humans. Humans itu ada 3 orang, dan gue pernah ketemu 3-tiganya. Yang gue suka banget, 3-tiganya itu dari background engineering atau teknis, bukan kayak business savvy atau gimana. Ada Rizky, Amron, sama Karina. Kalau di Sevenpreneur kita ada klasifikasi jenis-jenis founder. Rizky, menurut gue pribadi itu masuk kategori the showman, storyteller, bisa bring out the brand, bangun kolaborasi, bangun network. Amron itu masuk di enforcer, yang posisinya chief operating officer, dia make sure kayak supply chain-nya semuanya tuh rapih, jalan kayak perusahaan yang strukturnya lancar. Karin masuk kategori the designer, lebih fokus ke produk, make sure kayak itu kualitasnya bagus, apa yang kalian beli ya itu yang hasil dari kerjaannya the designer. Cuma backgroundnya itu lumayan unik, mereka bukan kayak oke, gue mau bikin perusahaan parfum yang gede. Ini dibangun 3 tahun lalu, yang sebelumnya Rizky dan Karin itu kerja di brand lokal namanya Brodo. Kalian kalau tahu sepatunya yang kayak gini nih. Nah setelah itu mereka ada project baru namanya Nah Project, sepatu juga di mana Rizky jadi CEO. Nah itu backgroundnya Karin juga dari sana. Tapi abis punya pengalaman ngebangun brand lokal, akhirnya dari keresahan pribadi, ini namanya inside out atau low hanging fruit. Muncul pertanyaannya, kenapa gak ada brand lokal yang punya standar kualitas di atas dengan harga yang lebih affordable. Itu pengalaman Rizky cerita dia beli parfum 2 juta rupiah. Gue sih gak pernah beli parfum 2 juta rupiah. Nah, tapi kalau kalian sama gue, kalau kalian ke Indomaret sama Alfamart, ada banyak fragrance yang harganya 30-50 ribu, yang penting kerasa wangi. Dan disitu baru kerasa, jomplang banget
banget. Parfum yang bisa dihargain jutaan dibanding parfum yang dijual secara mass di harga 50.000, 30.000, itu beda banget kualitinya. Dan selama 3 tahun berdiri, challenge year on year-nya itu berbeda-beda. Lu bayangin aja ya, ini produk parfum, gimana caranya lu expect customer beli sebelum mereka cium baunya. Tapi somehow di pas pandemi, mereka punya leverage social media dan community engagement yang bikin mereka bisa penetrasi market dari tahun pertama, tahun kedua, sampai di tahun ketiga mereka akhirnya buka cabang offline di Grand Indonesia. Dan yes, gue udah ngomong sama tiga-tiganya, mereka awalnya nggak kepikiran untuk bikin, wah ini bakal jadi brand yang gede banget, bisa triliunan, bisa apa. Mereka jalanin dari keresahan pribadi. Kenapa nggak ada brand lokal yang punya kualitas tinggi dengan harga yang affordable? Gue mau bahas secret sauce-nya di chapter 3, yaitu USP. Biasanya unique selling proposition, karena ini unique story proposition. Sebelum kita bahas financial sama COGS di chapter selanjutnya, salah satu yang gue salut banget, Humans, kalau kalian lihat Instagramnya, engagementnya bagus banget. Padahal mereka promosi produk. Nggak kayak brand-brand lain, yang kalau misalnya promote produk, likes-nya tuh cuma dikit. Kalau kita belajar tentang ngebangun brand yang di market di mana actual produknya itu menjual emotion, bukan menjual komoditas, hal yang paling susah untuk kita lakuin, gimana cara memicu emosi ke customer? Gimana cara di marketing funnel dari awareness, consideration, conversion, loyalty, sampai advokasi, sampai kayak kita nggak perlu jualan, customer kita yang beli yang jualan ke customer lain. Sampai mereka bisa bilang, oh lu nyari parfum, lu beli Humans aja. Dan itu ternyata dilakuin dari tahun pertama mereka ngebangun Humans. Ini cerita real yang gue dapat dari podcast juga. Community atau customer engagement, bahkan sebelum produknya dijual, ternyata itu jadi kunci utama dari ngebangun brand sebesar Humans. Simpel lagi nih, Rizky cerita, kalau lu nonton, lo jangan bohong ya ini ya. Di awal-awal bangun Humans, bisa sampai ratusan DM setiap hari dibalesin, ngobrol terus, engage terus. Bahkan mereka belum beli produknya. Jadi kalau di marketing funnel, bahkan sebelum conversion, mereka udah create yang namanya loyalty atau advokasi. Walaupun mereka belum bisa beli produknya, mereka bakal ke temennya bilang, lu cobain nih Humans, asik banget brandnya. Kalau di industri, itu namanya word of mouth. Dan ternyata di proses influence itu, pas mereka punya produknya, walaupun yang beli bukan customer yang DM setiap hari, misalnya orang tuanya nanya, mama mau beli parfum, mama beli apa ya? Anaknya bilang, nih coba aja beli Humans. So narasi sama storytelling yang dibangun pas mereka promosi Humans adalah attachment ke calon customer bahkan sebelum produknya dibeli. Soalnya, again, gak make sense lu kenapa beli parfum kalau lu sendiri belum cium baunya gimana. Mau gak mau, itu hal yang harus dilakuin karena di pas pandemi, buka toko offline itu capex-nya besar. Distribusi offline itu butuh effort yang gede banget. Karena mereka punya leverage social media, mereka gak pakai itu cuma buat kayak promosi, tapi mereka ngebangun itu untuk relationship dua arah dengan customer. Honestly, banyak brand yang gak ngelakuin kayak gini termasuk gua. Karena waktu itu gua mikir kayak, effortnya gede untuk balas-balasin DM, gue aja balas orang di WA suka lupa. Ternyata itu jadi unique story proposition mereka. Tapi nggak mungkin sustainable dong. Ujung-ujungnya, kalau misalnya lu suka nih sama engagement brandnya, pas dibeli, lu nggak beli lagi, sama aja bohong. So part of the USP, good product is a necessity. Story yang bagus, tapi nggak disertain sama produk yang bagus, itu sama aja bohong. Gua bukan seorang parfum enthusiast, gua nggak tahu bisa bedain produk yang bagus atau produk yang jelek. Tapi kalian harus pahamin, sesuatu yang bagus itu nggak bisa dinilai dari spesifikasi doang. Apalagi jenis-jenis produk yang ada emotional value. Jadi kalau kita ngerti, produk itu ada 3 jenis value. Functional value, economic value, sama emotional value. Functional value, sesimpel kalian beli, oh wangi. Economic value, kalau misalnya lu beli, harganya worth it dibandingin dengan yang lain. Emotional value, itu yang ujung-ujungnya bikin customer melekat sama kalian. So when you buy ini produk, walaupun wanginya anggap nggak bisa dibandingin sama yang harga 10 juta misalnya gitu, ada emotional attachment dengan brandnya yang bikin mereka ngerasa produk itu bagus. Karena gue nge-review bisnis ini secara objektif, gue nggak bisa bilang, karena gue bukan expertnya, bahwa ini produk bagus atau jelek, tapi dari emotional value yang mereka bikin ke customer, bikin repeatnya makin banyak lagi. Dan itu ke-reflect di financials mereka. Sorry ya guys, kalau kalian nonton video ini, dari report kita bakal bongkar sedikit tentang keuangan dan harga modalnya. Sebelum gua bahas yang menurut gua challenge yang harus dihadapi sama Humans sebagai brand lokal di dunia parfum. Next chapter, financials. Sebenarnya yes, di awal video gue bilang ratusan miliar. Karena itu data yang tim Sevenpreneur scraping, gue nggak nanya dia ya. Dari semua social media, dari semua online commerce, di luar dari penjualan offline. Karena penjualan offline kita nggak bisa dapat datanya. Nah di periode 3 tahun pertama, mayoritas dari penjualan mereka itu online. Jadi gampang untuk kita coba lihat year on year performance-nya gimana. Di tahun terakhir, estimasi kita, penjualan bisa mencapai 100 miliar lebih dikit. Dan kalau dilihat, COGS parfum atau HPP parfum, itu tuh nggak gede sebenarnya. Sama kayak misalnya mainan pets gue, itu tuh nggak gede. Karena bulk of the cost itu biasanya 1 di brand building atau marketing, 2 proses supply chain-nya, itu misalnya logistics, warehouse, pengiriman. Tapi kalau kita breakdown bareng-bareng, ini ada di report gua, estimasi HPP-nya dari produk yang dijual seharga 300.000 itu sekitar 60.000. Bisa dibilang mereka profit 80% margin. Kalau misalnya kita pakai estimasi kasar, pakai industry average untuk misalnya HR, marketing, operations,
Humans. Mereka bisa punya net profit di bawahnya atau net profit margin di sekitar 20-30% di luar tax. Simpelnya 20-30 miliar. Itu kalau dibagi-bagi lumayan duitnya. So pertanyaan gini, kalau kita lihat year on year trendnya yang bisa grow secara signifikan di atas 30-40%. Apakah bisa kita bilang di tahun 2023 mereka bakal punya omset sampai ratusan miliar, bahkan beberapa tahun lagi triliunan? Nah ini challenge yang harus dijawab dari founder masing-masing. Kemana bisnisnya mau ekspansi dan challenge utamanya apa? Sebelum gue bahas what's next, dari perspektif gue ya, mungkin gue agak so tau ya, gue mau bahas challengesnya dari ngebangun brand kayak Humans. Kalau kalian belajar dari awal sampai akhir video dan kalian ikutin persis, belum tentu kalian bisa dapat hasil yang sama. Kan ada namanya timing yang sempat disebut juga di podcastnya. Di saat pandemi, mereka lahir di 2020. Penggunaan social media naik secara signifikan dan mereka ride the wave. Mereka build the story. Ada satu campaign yang lumayan viral di Twitter, sekitar 2 juta views, yang bikin orang mulai penasaran tentang apa itu Humans. Dan ini jadi ajang mereka untuk step 1 bukan jualan, tapi ngebangun engagement dengan customer. Cuma kalau kalian lakuin itu sekarang, belum tentu works. Tapi hal yang sama bisa berlaku di Humans kayak brand-brand lain atau kayak startup-startup di dunia. Online behavior, di mana e-commerce naik secara signifikan, datanya kayak gini nih. Di tahun 2020, 2021, sampai 2022, kita bakal lihat ada sedikit slowdown. Karena estimasi bahkan sendiri dari Mark Zuckerberg ya, dia hire gila-gilaan sampai layoff terbesar sepanjang masa perusahaannya. Karena apa? Karena apa yang dia estimasi, kenaikan online behavior, ternyata nggak sustainable, orang mau balik ke offline. Membangun brand itu sesuatu yang compounding. Brand itu bukan sesuatu yang kayak kita ngelakuin sesuatu terus itu hilang gitu misalnya. Jadi compounding itu analoginya kalau kita ngelakuin satu, dia tuh numpuk, hasilnya tuh nggak hilang sih gitu. Apalagi kalau misalnya foundernya public. Kalau misalnya brandnya tiba-tiba pivot atau misalnya kena skandal, itu jadi reputational risk yang harus ditanggung sama co-foundersnya juga. Kedua, pas market behavior berubah dari online purchase ke offline purchase, seberapa cepat Humans as a company itu bisa adopsi offline behavior. Strategi yang dilakuin di online belum tentu bisa dilakuin di offline. Ada perubahan behavior shift dari customernya. Ya misalnya online mayoritas cewek yang beli, ternyata offline mayoritas cowok yang beli. Apakah harus ada brand adjustment? Apakah costnya definitely beda? Distributionnya dari yang sebelumnya gudang terus dikirim kemana-mana dari titik tertentu, sekarang harus mulai inventory management, taruh ke lokasi on-site-nya. Mungkin secara margin bisa lebih kecil secara offline. Tapi kalau misalnya mereka bisa capture user behavior yang dari semua beli online ke offline, mereka bisa sustain perkembangan sales mereka. Dan tiga, yang gue nyambung ke poin pertama, resiko Humans, any of this perfume brand, itu bergantung yang namanya persepsi publik atau reputation. Brand-brand gede raksasa kayak LVMH, Hermes, Balenciaga, mereka bukan jual tas, mereka jual prestige. Kemarin pas Balenciaga ada cancel, pas mereka ngelakuin campaign yang kontroversi, brand perception berubah dari mereka ngerasa itu prestige, jadi nggak selaras sama values dari customernya. Mereka harus ngerasa, oh gue nggak bisa beli produk ini lagi, mau gue keren ke apa kek. Kalau brandnya udah nggak keren, gue nggak bakal beli produknya lagi. Karena lu nggak beli produk ya, lu beli what the product makes you feel. Dan untuk setiap high margin industries ini beda-beda. Untuk moms and baby product, it's trust. Sama selaras nggak dengan value mereka sebagai parent. Untuk wedding market, is emotions. Sekali mereka ngerasa ada satu wedding yang kesannya kayak flop dilakuin sama mereka, mungkin mereka nggak bakal percaya untuk wedding mereka. Ya iyalah, wedding untuk mayoritas orang, sekali seumur hidup. So itu salah satu resiko yang harus diperhatiin sama Humans. Dan kalau secara market share, gua rasa masih ada upside yang lumayan signifikan, masih bisa grow gede. Cuma kalau misalnya udah menang di Indonesia, what's next for Humans? Di chapter terakhir. In my opinion, selalu mimpi hampir semua brand lokal untuk go global. Tapi di podcast juga diceritain, pas mereka ke Paris Fashion Week, mereka berharap dapat exposure di Paris. Tahu nggak hasilnya apa? Orang-orang Paris itu nggak ngeliat brand-brand luar selain brand Paris. Ngapain? Apalagi brand Asia, brand Amerika, apaan itu? Bedanya dengan menjual komoditas yang mungkin fungsinya sama di negara A, negara B, negara C. When you're buying a brand, kalau kita ngejual emosi atau kita ngejual brand, kita harus lihat perbedaan culturalnya atau user behavior atau demografik, mau dari sosioekonomik, mau dari psikografik. Itu harus di-adjust. So kalau misalnya gue partly setuju dengan Rizky, pas di podcast dia bilang untuk mereka ekspansi global, mereka butuh namanya cultural vehicle. Gimana cara bisa penetrate culture di negara tetangga untuk mereka bisa mulai introduce produk. Karena almost impossible atau susah banget brand lokal yang menjual emosi langsung masuk sebagai brand atau produk. Gue partly agree. Partly yang gue nggak agree, cultural vehicle atau kayak kendaraan culture, kayak pop culture atau misalnya kayak tren-tren gitu, bisa jadi ada namanya seasonality. Brand should focus on sustainability. Kalau vehicle-nya seasonality, tapi brandnya mengincar sustainability, mereka bakal intertwine dan terlalu berpengaruh dengan apa yang lagi ngebawa ke negara itu. Itu sebenarnya statement yang simple, yang satu garis doang. Brand lokal menjadi global. Tapi eksekusinya tuh nggak bakal segampang itu. Karena yang dilakuin sama brand-brand lokal di Indonesia, including kayak Erigo, bahkan beberapa helm lokal, yang mereka lakuin itu sebenarnya bukan penetrasi market internasional. Mereka sebenarnya realistisnya nggak bisa jualan di luar. Tapi mereka butuh pengakuan global brands sama global market. Misalnya kalau helm,
mereka di Eropa masuk MotoGP. Jualan di Indonesia nggak masalah. It may be one of the strategies. Kalau juga ternyata susah untuk penetrasi market global, dan ya udah, humans fokusnya di Indonesia aja. Tapi kalau misalnya stagnan, udah punya market share yang gede, dan harus pilih ekspansi horizontal atau vertikal. Apa harus buka produk lain baru biar bisa ada revenue source-nya? Atau upsell untuk market yang A+, bikin parfum yang harganya di atas 1 atau 2 juta. Challenges ini semuanya nggak bisa dijawab, tapi ini salah satu concern sama konsiderasi kalau humans pengen expand sampai jadi perusahaan yang amin triliunan. Apalagi kalau saingannya mereka di Indonesia bahkan ya, bukan kompetitor lokal. Yang main di price point yang sama, brand-brand kayak Zara, Bershka, Dior, Bulgari, belum lagi saingan sama brand-brand lokal lain. Ujung-ujungnya, the key is satu kata ini. And branding, hal yang susah banget dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur dengan satu kesalahan yang fatal. Hopefully nggak kepleset, you're selling emotions. Ini perusahaan yang menjual emotional value yang hopefully bisa make Indonesia proud local product yang bisa bersaing sama produk-produk internasional. If you guys are watching this, ini purely opini pribadi gua. I wish you all the best. Dan semoga kalian yang nonton di episode Bedah Bisnis kali ini bisa ambil pelajarannya dan siapa tahu kalian bisa bikin brand lokal yang go internasional juga. Building a brand itu beda dengan building a product. Building a brand artinya dapat empati customer, bisa storytelling. Setiap barang yang kalian beli satu ini ada artinya dan ada ceritanya. So, good luck brand builders. Kalau ada pertanyaan, komen, ada yang salah, monggo di bawah. See you guys in the next video. Bye-bye.